Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Guru Mengajar. Hari ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita memasuki materi ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share, serta komen jika kalian menyukai video pembelajaran ini. Kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada dua tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri. Kemudian yang kedua, menyelesaikan aplikasi permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri. Ada dua materi yang nanti harus kalian kuasai sebagai prasyarat jika kalian ingin lancar dalam bab ini. Yang pertama adalah bentuk akar. Kemudian kalian juga harus menguasai teorema Pythagoras. Jangan khawatir, kita akan mengingat-ingat kembali dua materi tersebut. Untuk bentuk akar, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dapat dilakukan apabila bentuk akarnya sejenis. Seperti apa sih bentuk akar yang sejenis? Kita langsung ke contoh ya. Saya punya 4 akar 3 ditambah 5 akar 3. Berapakah hasilnya? Nah, ini merupakan contoh dua akar yang sejenis. Sejenis itu jika akarnya itu sama. Jadi di sini akar 3, di sini akar 3. Ini adalah sejenis. Dan mereka ini dapat dioperasikan. Bagaimana caranya? Berarti tinggal ditambahkan saja yang di depan. Yang 4 ditambah 5. Kemudian jadinya 9 akar 3. Nah, demikian. Lalu soal yang berikutnya seperti ini. 10 akar 3 ditambah 7 akar 2. Nah, ini bagaimana? Ini adalah contoh akar yang tidak sejenis. Kenapa? Karena di sini akarnya ini 3, di sini ini akarnya 2. Mereka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Terus bagaimana? Ya udah, tetap saja seperti itu, tidak bisa dioperasikan. Nah, bagaimana dengan 5 akar 2 dikurangi akar 18 ini? Nah, kalau ini memang awalnya ini tidak sejenis ya, karena di sini akar 2, di sini akar 18. Tetapi akar 18 ini bisa kita sederhanakan. Pokoknya kalau nanti ada akar itu besar ya, misalkan 8, 12, 18 dan seterusnya, kita harus sederhanakan terlebih dahulu supaya bisa dikerjakan. Bagaimana caranya? Ya, ini kalian cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu 18. Tapi salah satu bilangannya itu bisa diakar gitu. Nah, 18 ini kan 3 kali 6, kemudian 9 kali 2. Nah, kita ambil yang 9 kali 2 karena 9 itu bisa diakar. Kalau 3 sama 6 nggak bisa dua-duanya. Nah, seperti ini. 2 kali 9. Ini sama aja ya, 2 kali 9 sama 9 kali 2. Nah, kemudian ini 9-nya bisa keluar akar, jadinya berapa? 3 akar 2. Gitu. Jadi sekali lagi saya ulangi, cari bilangan, dua bilangan kalau dikalikan itu 18. Yang salah satunya bisa diakar. Nah, karena di sini akar 2, di sini akar 2, maka mereka adalah sejenis. Maka tinggal dikurangkan saja. 5 kurangi 3, jadinya 2 akar 2. Berikutnya, perkalian bentuk akar. Operasi perkalian bentuk akar dapat dilakukan apabila bentuk akarnya senama. Kalau tadi sejenis, sekarang senama. Senama itu seperti apa? Senama itu begini. Jadi, di sini akar 3, di sini akar 3. Derajat akarnya, pangkat akarnya ini sama. Di sini akar pangkat 2, di sini akar pangkat 2. Nah, itu adalah contoh akar yang senama walaupun tidak sejenis ya.
Kemudian bagaimana cara mengalikannya? Ya, yang di luar kalikan yang luar, yang dalam dikalikan dengan yang dalam. Begitu. 2 kali 6, ya ini 3 kali 7. Dan jadinya 12 akar 21. Ini 21 nggak bisa disederhanakan ya, karena 3 kali 7 ini udah bilangan prima, maka nggak bisa lagi. Kemudian kalau seperti ini, nah ini adalah contoh akar yang tidak senama. Ini akar pangkat 2, di sini akar pangkat 3. Mereka tidak bisa dikalikan. Maka bagaimana kalau tidak bisa dikalikan? Ya sudah, tetap saja. Demikian. Saya punya lagi satu soal yang ketiga ini. Berarti ini kan 3 kalikan 2. 6, 2 dikalikan 6, 12. 6 akar 12 ya, jangan lupa 12 bisa disederhanakan. 12 itu bisa 2 kali 6 atau 4 kali 3. Nah, kita pilih 4 kali 3 karena 4-nya bisa di akar, bisa keluar akar dia. Akar 4 adalah 2. Nah, 6 kalikan 2, 12 akar 3. Demikian. Kemudian ini ada merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar itu artinya adalah mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional sederhana. Jadi ada pecahan. Kemudian kalau pecahan itu ada 2 bagian ya, pembilang dan penyebut. Yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Kalau penyebutnya yang di bawah itu adalah bentuk akar, maka kita harus rasionalkan. Contohnya begini. Nah, 4 ini pembilang, akar 3 ini adalah penyebut. Nah, ini bukan bentuk rasional karena ada akar di bawah, maka kita harus rasionalkan. Caranya bagaimana? Kita mengalihkan dengan akar yang di bawah. Kalau saya mengatakan ini akar 3 ini nggak sopan gitu ya, maka kita harus mengalihkan dengan akar 3 dan akar 3 begitu. Nah, udah. Ini akar 3, di depannya ini sebenarnya ada angka 1 ya. Ada angka 1 tapi tidak ditulis. Jadinya 4 kali 1, 4 akar 3. Kemudian akar 3 kali akar 3 itu akar 9 kan. Akar 9 adalah 3. Nah, begini. Kemudian bentuk ini tuh kadang ada bentuk lainnya gitu. Tapi ini juga sudah selesai. Kalau misalkan isai kalian menjawab seperti ini boleh, tapi terkadang ada buku atau ada pilihan ganda begitu, bentuknya nggak seperti ini. Nah, bentuknya yang lainnya seperti ini, 4/3 akar 3 ini juga sama bentuk lainnya. Kemudian saya punya soal ini 3 dibagi 2 akar 5. Nah, ini kita mengalihkannya dengan apa? Dengan 2 akar 5 atau akar 5 saja? Karena yang tidak sopan gitu ya, karena yang tidak sopan adalah akar 5 ya, maka kita kalikannya dengan akar 5 per akar 5 gitu. Pak, boleh nggak dikalikan dengan 2 akar 5? Boleh, tapi nanti harus disederhanakan kembali. Makanya lebih cepat ini kalau kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Nah, sama kayak tadi, ini 3 kalikan 1, 3 akar 5, ini 2 dikalikan 1, 2 akar 5 kali akar 5, 5. Nah, jadinya 3 akar 5 per 10 atau bentuk lainnya 3 per 10 akar 5. Berikutnya saya punya 4 soal, bisa kalian kerjakan terlebih dahulu. Saya beri waktu untuk mengerjakan ini. Nah, silakan. Kalau enggak ya sudah, yuk kita bahas saja. Untuk yang pertama, 5 akar 2 ditambah 4 akar 8. Kalau bentuk seperti ini, maka ini tidak bisa dijumlahkan. Kalau akar 8-nya tidak dirubah, ternyata kita bisa merubah ini, menyederhanakan. Akar 8 berarti 8 itu berarti 4 kalikan 2 atau 2 kalikan 4. Nah, sama kayak tadi. 4-nya keluar akar, jadinya 2. 4 kalikan 2.
sisa 2-nya kan sendiri di dalam akar. 4 kalikan 2, 8. Nah, 5 ditambah 8, 13 akar 2. Berikutnya, soal yang 4 akar 3 dikurangi 2 kali 5 ditambah 2 akar 27 ditambah akar 125. Kita harus mengubah yang mana yang ini 27. 27 itu berarti kan 3 kali 9 atau 9 kali 3. 125 itu kan berarti 25 kali 5. Nah, udah tinggal keluar akar ini 9 keluar akar jadinya 3, berarti kan 2 kali 3. 25 keluar akar 5, berarti 5 akar 5. Kita jalankan yang ini 4 akar 3 ini jadi 6. Nah, kemudian ini saya kelompokkan yang sejenis ya. Jadi 6 akar ini saya pindah, saya geser. Kemudian min 2 akar 5 ini saya geser. Kalau menggeser itu berarti dia tidak mengubah tanda ya. Nah, jadi begini, hanya geser saja. Ini kan 6 akar 3 plus, nah saya geser aja, tetap. Kemudian min 2 akar 5 saya geser. Nah, kalau sudah tinggal ini udah sejenis. Yang sejenis dengan yang sejenis saya kelompokkan sudah. Ini 4 tambah 6, 10 akar 3. Kemudian ini min 2 ditambah 5 plus 3 ya. Min 2 tambah 5 plus 3 akar 5. Kemudian bagaimana dengan yang nomor 3? Nomor 3 sama ya. Kita mengalihkan dengan akar 2 per akar 2. Kemudian ini 5 akar 2. 4 dikalikan 2. Jadinya 5 akar 2 per 8 atau bentuk lainnya ya 5 per 8 akar 2. Bagaimana soal dengan tipe seperti nomor 4 ini? Nah, ada akar 2 di atas dan di bawah. Tidak usah bingung, yang jadi masalah kan yang ada di bawah. Yang tidak sopan ini kan yang akar 3. Nah, kalian kalikannya dengan akar 3 per akar 3 begitu. Akar 2 nya biarin aja karena dia itu sudah rasional. Itu dia nggak ada masalah karena di atas letaknya. Nah, kalau ini berarti akar 2 dikalikan akar 3. Jadinya akar 6. Seperti ini. 2 akar 6. Ini kan akar 3 kalikan akar 3 kan 3. 3 kali 3 9. Nah, jadinya 2 per 9 akar. Nah, oke, demikian kita tadi sudah mengulang tentang bentuk akar. Sekarang bagian selanjutnya kita akan mengulang kembali tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku ini adalah salah satu teorema yang sudah tua ya. Sudah ribuan tahun yang lalu ditemukan sama Pythagoras dan masih terpakai sampai sekarang. Saya punya segitiga siku-siku A, B, C. Siku-sikunya di C. Maka kalau saya punya sudut A di sini, maka sisi depan sudut A kan berarti BC. Ini saya kasih nama A kecil. Kemudian sudut B, di depan sudut B ini ada sisi AC, maka saya kasih nama ini dengan B kecil. Kemudian sudut C, depan sudut C itu adalah sisi AB, maka saya kasih nama C kecil. Sisi C atau AB ini adalah sisi miring. Dinamakan sisi miring karena garisnya miring Pak? Bukan. Dikatakan sisi miring karena dia berada di depan sudut siku-siku. Ya begitu. Jadi nanti jangan jawabannya karena miring. Ini nanti kalau saya putar-putar gitu semuanya miring, bingung miring yang mana ya. Karena yang paling panjang Pak, belum tentu nanti kelihatannya panjang ternyata sisi miring, belum tentu. Yang sudah pasti itu kalau dia ada di depan sudut siku-siku pasti sisi miring. Teorema Pythagoras itu mengatakan gimana sih? Dalam segitiga siku-siku itu berlaku kuadrat sisi miring merupakan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Nah, ini dalam rumus matematika atau bentuk model matematika kita bisa mengatakan bahwa
A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi sisi yang ini, sisi yang membentuk siku-siku kuadrat ini nanti kalau dijumlah sama dengan sisi miringnya, kuadrat sisi miringnya. Ini nanti bisa jadi berapa rumus lagi di bawah ya. Misalkan kalau ini nggak diketahui, ini diketahui, cari yang tidak diketahui. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal ya. Saya punya soal seperti ini. Diketahui sebuah segitiga ABCD dengan siku-siku di A. Panjang AB 6 cm dan BC 11 cm. Tentukan panjang AC. Nah, langkah pertama tentunya kita menggambar segitiga siku-sikunya. Ini terserah ya, menghadapnya mau menghadap ke kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah, sama saja, nggak ada masalah. Yang penting harus ada segitiga siku-sikunya ada di mana ini, sisi sudut siku-sikunya. Setelah itu kita letakkan siku-sikunya di A. Nah, berarti di sini A. Kemudian B sama C-nya kita letakkan, itu bebas ya, nggak ada masalah, tidak ada aturannya. Yang penting siku-sikunya itu A karena di soal. Nah, saya taruh B-nya di bawah, C-nya di atas. Berikutnya kita taruh angka-angkanya ke dalam gambar. AB 6, BC 11. Nah, kemudian AC yang kita cari, saya kasih X aja lah biar gampang. Nah, sudah selesai. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus Pythagoras. Rumus Pythagorasnya tadi kan berarti ini BC-nya sisi miring ya, berarti kan AB kuadrat ya, ini AB kuadrat ditambah AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat. AB tadi apa? AB itu 6 kuadrat, AC itu X kuadrat, BC itu 11 kuadrat. Kemudian ini karena ada di ruas kiri ya, saya pindah ke ruas kanan, jadinya dikurangi, berubah tanda. 11 kuadrat itu 121, 6 kuadrat itu 36, dikurangkan ketemunya 85. Ini baru X kuadrat, kita cari X kan, maka untuk mencari X kita akar 8 gitu. 85 ini disederhanakan bisa nggak ya? 85 ternyata tidak bisa ya. 85 itu 5 kali 17, bilangan prima dua-duanya. Udah, berarti ini tidak bisa disederhanakan. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Saya punya segitiga siku-siku ABCD, siku-siku di A dengan panjang AB 5 akar 2 dan AC-nya itu 2 akar 5. Tentukan panjang BC. Sama kayak tadi, gambar segitiga siku-sikunya. Kemudian letakkan siku-sikunya itu A. B sama C-nya bebas. Nah, lalu itu AB-nya 5 akar 2, AC-nya 2 akar 5. Nah, BC-nya berarti X. Dah, masukkan ke dalam rumus Pythagoras, teorema Pythagorasnya. Berarti kalau ini yang ditarik sisi miring ya, kita masukkan AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. AB-nya berapa? 5 akar 2 kuadrat. Ditambah AC-nya berapa? 2 akar 5 kuadrat. Sama dengan X kuadrat. Nah, ini bagaimana caranya? 5 akar 2 kuadrat ini gimana caranya? Misalkan gini, 10 kuadrat itu artinya apa? 10 kali 10 ya. 20 kuadrat artinya apa? 20 kali 20. 5 akar 2 kuadrat berarti artinya apa? 5 akar 2 dikalikan 5 akar 2. Ya udah, berarti 5-nya dikuadratin 25, gitu kan? Akar 2-nya dikuadratin 2. Nah, akar 2 kali akar 2 kan 2. Nah, kemudian yang ini juga sama, 2 dikuadratin 4, akar 5 dikuadratin 5 sama dengan X kuadrat. 25 kali 2 50 ditambah ini 20, jadinya 70, maka X nya akar 70 tidak bisa disederhanakan. 70 kan 7 kali 10, 7 nya prima, 10 nya 2 dikalikan 5, prima lagi, udah selesai. Kemudian
contoh nomor 3. Nah, ini saya punya segitiga ABC seperti ini, numpuk-numpuk ya. Bagaimana caranya? Tentukan AC ya, panjang AC, terus P dan Q-nya. Untuk menjawabnya, ini untuk menjawab yang A ya, AC, maka lihat segitiga ABC yang besar, ABC yang besar ya. Siku-sikunya di B, berarti depan sudut B ini kan AC, berarti ini sisi miringnya gitu. AC adalah sisi miring. Nah, sisi yang AB udah diketahui, BC sudah diketahui, maka kita bisa langsung pakai rumus Pythagorasnya ya. AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. AB kuadratnya berapa tadi ini? 8 ya. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan AC kuadrat yang kita cari. 8 kuadrat itu 64 ditambah 36, jadinya 100. Nah, AC itu akar 110. Nah, untuk ini 10 AC-nya ya. Untuk 6, 8, 10 ini dinamakan dengan triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan. Tiga bilangan itu mereka membentuk barisan Pythagoras. Jadi kalau dimasukkan ke dalam segitiga siku-siku, mereka itu klop gitu loh. 6, 8 pasti nanti ketemunya 10. Nah, itu kalau bisa ya kalian hafalkan, kalau untuk memudahkan ya, lebih cepat gitu ya. Triple Pythagoras itu kayak 3, 4, 5 dan kelipatannya. Kemudian 5, 12, 13, 7, 24, 25. Itu kalau bisa dihafalkan. Tapi kalau enggak ya berarti kalian harus mencari seperti ini. Oke, berikutnya untuk sisi P ini, yang panjang P. Untuk panjang P berarti kalian lihat segitiganya BDC ya. Lihat segitiga BDC. Siku-sikunya di sudut D. Berarti sisi miringnya BC yang 6. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus Pythagorasnya. Gitu. BD kuadrat ditambah CD kuadrat sama dengan BC kuadrat. Kalau sudah, kita masukkan BD-nya ini 4, CD-nya P, BC-nya 6. 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36. 16-nya kita pindah ke ruas kanan, jadinya 20 kan. 36 kurangi 16, 20. Maka P-nya itu akar 20. Akar 20 ini ternyata bisa disederhanakan berapa? 4 kali 5, jadinya 4-nya keluar, jadinya 2 akar 5. Berikutnya yang C. Yang C disuruh cari Q. Nah, ini kita lihat sudut, kita lihat segitiganya ADB ya. ADB, maka D-nya sisi, maka D-nya ini sudut siku. Maka AB adalah sisi miring. Kemudian masukkan lagi rumusnya. AD kuadrat ditambah BD kuadrat sama dengan AB kuadrat. AD-nya Q kuadrat, BD-nya 4 kuadrat, AB-nya 8. 4 kuadrat itu 16, 8 kuadrat itu 64, maka dikurangkan 64 kurangi 16, 48. Q-nya akar 48. 48 itu 16 kali 3. 16 itu akar, keluar akar 4 ya, jadi 4 akar 3. Demikian untuk materi kita pertemuan yang pertama. Kita membahas bentuk akar dan teorema Pythagoras, karena ini merupakan materi prasyarat sebelum kita menginjakkan ke perbandingan trigonometri selanjutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.